Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kemarin pembahasan fa'il, antum paham? Yang kemarin dua itu, hal yang baru itu sebenarnya dia berupa jumlah. Dulu kan sudah diisyaratkan di pembahasan mubtada khobar. Sebenarnya cuman ini bedanya kalau mubtada khobar tidak perlu ditakwil. Tidak perlu antum ubah. Ya kan? Tidak perlu. Kalau di sini antum butuh ubah ke masdar. Butuh ubah ke mana? Ke masdar. Itu saja bedanya. Kalau ada jumlah yang menjadi fa'il, ubah ke masdar. Supaya dia menjadi isim marfu. Paham kan? Menjadi isim marfu. Tidak berupa jumlah. Nah, sementara di mubtada khobar bisa berupa jumlah tapi tidak perlu di takwil ke masdar. Tidak perlu takwil ke masdar. Dipahami ya? Atau kalau ada yang belum paham, kita ulang lagi sebentar di contoh yang disebutkan oleh penulis. Lihat kita baca. Wa ammal muawwalu bis sharih. Adapun fa'il yang ditakwil ke sharih. Jadi asalnya tidak sharih. Tidak jelas sebagai fa'il. Kemudian ditakwil ke sharih. Ditakwil ke sharih. Apa artinya ditakwil? Diubah. Iya. Karena pengertian takwil itu kan sarful lafzi an dhahirihi. Memalingkan, merubah lafaz dari bentuk aslinya. Merubah lafaz dari bentuk aslinya. Fanahu qawlihi ta'ala, maka contohnya adalah firman Allah Ta'ala, alam awalam yakfihim anna anzalna. Lihat kata penulis, fa'anna harfu taukidin wa nasbin. Maka anna huruf taukid dan menasab. Wana ismuhu mabaniun ala sukun. Sementara na adalah isimnya tetap di atas sukun. Fi mahalli nasbin. Berada dalam kedudukan apa? Nasab, karena isimnya anna. Isimnya anna. Wa anzalna. Lihat sekarang. Wa anzalna. Ini i'rab satu-satunya ya. Ya, perkatanya. Wa anzalna fi'lun madin. Anzalna adalah anzal fi'il madi. Wa fa'iluhu dan fa'ilnya yaitu na. Jadi anzalna ini fi'il dan fa'il. Ini susunannya yang ini. Ini i'rab perkata. Wal jumlah dan jumlah yaitu anzalna fi mahalli raf'in khobar anna. Itu kalau jumlah anzalna itu berada dalam kedudukan rofa sebagai khobarnya anna. Sebagai khobarnya anna. Wa anna wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdar. Sementara anna dan apa yang dia masuki atasnya. Paham anna dan apa yang dia masuki? Ya? Yaitu anna dan anzalna, itu maksudnya. Itu maksudnya. Iya, dan apa yang dia masuki atasnya? Fi ta'wili masdar, berada dalam ta'wil masdar. Maksudnya bisa diubah ke masdar. Fa'ilu yakfi. Fa'ilnya apa? Yakfi. Fa'ilnya yakfi. Wat takdir. Takdirnya awalam yakfihim inzaluna. Jadi anna anzalna itu berubah menjadi masdar. Menjadi apa? Inzaluna. Dipahamkan? Jelas ini? Jelas ya? Ini ucapan penulis. Benar? Udah? Yakin? Yakin? Harus dipahami ini. Nanti masalahnya kalau di sini belum terlalu paham, nanti berpengaruh di buku ketiga. Jadi nanti datang di buku ketiga langsung mudah. Kalau di sini sudah paham. Kalau di sini sudah paham. Jelas kan? Nanti lagi datang di buku keempat sampai buku kelima lebih mudah lagi. Jadi makin naik, makin tinggi bukunya akan makin mudah kalau sudah pernah disinggung.
Kalau sudah pernah dibahas sebelumnya. Suhail? Paham ini Suhail? Siapa yang belum paham? Ini Fajrin? Belum? Jadi ini kata. Nah, ada kata yakfihim. Iya. Yakfihim. Terus ada anna. Asalnya saya tulis pisah saja dulu. Anna, na. Kan begitu itu. Anna, na. Terus anzalna. Anzalna. Ya. Jadi ini kalau saya irob satu-satu, yakfihim, fi'il mudhari majzum. Dia fi'il mudhari majzum, iya kan? Dengan siapa sebelumnya? Awalam, iya kan? Ada sebelumnya kata awalam. Berarti dia dijazam dengan lam. Paham kan? Kemudian him, ini irobnya maf'ul bih. Yang begitu. Anna, ini temannya siapa? Temannya inna. Kemudian na, ini apa? Isimnya? Isimnya anna. Kan begitu irob. Irob satu-satu dulu. Kita irob satu-satu. Ya. Kemudian anzal, ini adalah fi'il. Ini adalah apa? Fi'il madi. Ini fi'il madi. Na, fa'il. Ini kita irob satu-satu kan? Satu-satu. Kemudian sekarang ini kan isim innah. Isim annah. Mana khobarnya? Ini jumlah ini. Fi'il dan fa'il ini. Fi'il dan fa'il ini. Paham? Ada fi'il madi, ada fa'il. Ini fi'il dan fa'il ini khobarnya itu. Khobarnya anna. Khobarnya ini. Paham Pak Jerin? Satu-satu. Yang ini. Kemudian yang ini nih. Mulai dari sini. Anna dan apa yang dia masuki. Kan begitu kata penulis. Anna dan apa yang dia masuki. Berarti na sama anzala. Itu maksudnya. Anna dan apa yang dia masuki. Bisa diubah ke masdar. Ini semua ini diubah ke masdar. Karena anna huruf masdar. Setelahnya itu semua bisa jadi masdar. Paham kan? Anzala. Apa masdarnya? Tasrif. Anzala yunzilu inzalan. Paham Fajirin? Jadi jadinya ini inzal. Jadinya inzal. Kan begitu? Karena fa'il kita baca dhammah. Karena fa'il dari mana? Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya yakfi. Kita baca inzalu. Kemudian sisa ini na. Juga ada na di sini tadi. Paham kan? Na yang ini sama ini kan sama. Bisa disatukan. Di sini dikasih masuk. Nah. Jadinya. Awalam yakfihim inzaluna. Dari mana kata inzaluna? Dari anna bersama yang dia masuki setelahnya. Paham Fajirin? Nah. Jadi irob satu-satu baru ini ditasrif, diubah. Inilah dibilang ditakwil. Inilah yang dikatakan ditakwil. Tahu ditakwil? Lafadznya itu diubah ke bentuk lain. Dari fi'il menjadi isim. Itu namanya takwil. Paham kan? Sudah? Ini bentuk. Lihat contoh lagi sebentar. Kata beliau, wa mitaluhu qauluka. Sekarang kita lagi. Contoh lainnya lagi adalah ucapan kamu. Ini lebih jelas lagi ini. Yasurruni antatamassaka bil fadoili. Antum perhatikan. Jangan perhatikan fadoili. Kalau bil fadoili kan, itu kan ada bi. Nah. Antum perhatikan kata yasurruni. Yasurruni an. Ini lebih jelas ini. Ketika ayat tadi kan banyak, panjang. Diubah ke masdar. Ini lebih jelas, pendek. Tatamas saka.
Saya irab satu-satu. Yasuruni apa? Fi'il mudhari. Hukumnya apa? Marfu. Beda dengan ini. Ini majazum. Kan ada lam. Ini marfu. Fi'il mudhari marfu. Kan begitu? Alamat rofanya domma. Ni ini apa? Ini orang lain ini. Jadi ini fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Terus ini maf'ul bih. Kan begitu? An. Apa an? Harfu nasbin wa masdarin wastiqbal. Kan begitu? Paham ini? An. Sudah. Berarti an. Alat penasab. Tatamassaka. Kenapa ini ka? Bukan ku. Kan asalnya ini tamassaka ya tamassaku. Di sini tatamassaka. Kenapa kak? Ini mansub dengan apa? An. Ada alat penasab. Sekarang ini an tatamassaka. Kalau an tatamassaka, ta ini fa'ilnya kan menunjukkan fa'il. Iya kan? Fa'il pelakunya kamu. Kamu kan? Iya. Kan kalau tak berarti kamu. Paham ini? Kamu. Berarti ini ada fa'il. Terus ada ini adalah fi'il. Berarti sekarang ada fi'il dan fa'il. Ini kalimat. Yes, ini sudah punya fi'il fa'il. Kalau ini? Sudah punya fa'il. Kan yasuruni fi'il mudhari. Sementara ni adalah maf'ulun di. Mana fa'ilnya? Paham pertanyaannya? Mana fa'ilnya? Apa antum jawab? Fa'ilnya tidak jelas. Itu dulu. Fa'ilnya sekarang. Sorry atau goir sorry? Goir sorry. Karena kalau sorry langsung jelas marfu. Berarti ini fa'ilnya goir sorry. Tapi mana fa'ilnya? An atau tatamassak? Paham pertanyaannya? Fa'ilnya. Bisa enggak an menjadi fa'il? Paham pertanyaan saya? Bisa enggak an menjadi fa'il? Tidak bisa. Fa'il harus isim. Sementara ini adalah apa? Huruf. Ya kan? Tatamassaka. Bisa enggak jadi fa'il? Tidak bisa. Kenapa dia? Fi'il. Namanya fa'il harus apa? Isim. Berarti ini sendiri tidak bisa. Ini sendiri tidak bisa. Berarti mana fa'ilnya? Jumlah dua ini. Dua inilah fa'ilnya. Berupa jumlah. An bersama fi'il fa'il. Itulah fa'ilnya. Paham ini? Paham ini? Ini jumlah ini bisa ditakwil ke sorry. Paham ini? Bisa ditakwil ke mana? Ke sorry. Cara takwilnya gimana? Yaitu an bersama fi'il ini bisa diubah ke masdar. Karena an kan i'rabnya harfu masdarin. Huruf yang bisa membuat setelahnya menjadi masdar. Tinggal antum cari masdarnya. Ini tatamassak. Untuk mencari masdarnya, antum cari wazannya. Ini tatamassak kan ini huruf mudhari. Nah, hapus huruf mudharinya untuk cari dulu madinya. Berarti tamassaka. Wazannya berarti tafa'ala. Tafa'ala itu wazannya. Nah, baru kita tasrif ke fi'il mudhari. Tambahkan ya. Berarti kan yatafa'alu. Yatafa'alu. Setelah itu kita buat masdar. Antum kan sudah paham di sorof. Sebenarnya itu bisa, tidak perlu buat mudhari. Di sorof antum sudah dikasih tahu. Kalau ada fi'il yang diawali oleh ta, fi'il madi. Kalau diawali oleh ta, fi'il madinya. Maka pasti masdarnya itu sama dengan bentuk madi. Hanya saja dhamma huruf sebelum terakhir. Itu kan sudah kaidah paten di sorof. Nah, jadi langsung itu tafa'ala, langsung masdarnya tafa'ul. Paham gak ini? Berarti tafa'ulan, kan begitu masdar. Paham? Tinggal di dhamma huruf sebelum terakhir. Berarti ini antatamassak, buah masdarnya menjadi tafa'ul. Apa jadinya? Apa? Berarti jadinya adalah tamassuk. Paham ini? Tamassuk. Kemudian karena dia fa'il maka antum baca apa? Tamassukakiku.
Ku karena fa'il. Paham kan? Terus jangan lupa ini tadi ada fa'ilnya anta. Di sini kan ada anta, di sini tadi kamu. Ada kamu. Iya kan? Ada nggak tadi kamu di sini? Sekarang sudah ada di sini? Belum? Ya, keluarkan. Ka. Kan kalau bersambung dengan fi'il ta. Kalau bersambung dengan isim apa? Ka. Kemarin itu yang anak kasih tahu. Kalau bersambung dengan fi'il jadinya apa? Ka. Jelas? Jadinya yasuruni tamassuka. Paham kan? Bil fadoil. Baru kita tambah itu contoh setelahnya. Jadi maknanya sempurna. Iya, maknanya jadinya sempurna. Yasuruni tamassuka bil fadoil. Berpegangnya kamu dengan al-fadoil, perkara-perkara yang utama, yasuruni, membahagiakan saya. Paham maknanya? Jadi tetap sempurna. Jadi ini sekarang fa'ilnya ditakwil ke sini. Terpaham berarti ini? Ayo, Fajrin. Dari mana ini tamassuk, Fajrin? Dari tata masak yang diubah ke masdar. Dipahami nih? Lode? Yakin? Siapa yang belum paham? Contoh kedua ini. Taufik. Nah, ini menunjukkan sama antum bahwa nanti kita kalau mau mengajar nahwu berarti harus pintar sorof. Kan tidak bisa ini antum jelaskan. Kalau antum tidak tahu sorofnya. Karena ini, jadi memang pelajarannya nahwu. Tapi untuk menjelaskannya butuh ilmu apa? Sorof. Karena ilmu, jadi makanya ulama terdahulu tidak memisahkan pembahasan nahwu sama sorof. Tidak terpisah di satu buku. Paham gak ini? Yang pertama sekali memisahkannya itu kan disebutkan oleh para ulama adalah Abu Utsman. Ya, yang belum sebutkan yang memisahkannya. Sampai Ibnu Malik masih mengarang dalam satu buku. Ya kan, dalam Alfiyah 1000 bait syair itu nahwu sorof gabung. Tidak terpisah. Tidak terpisah. Karena ini tadi. Antum mau menjelaskan nahwu tapi butuh apa? Sorof. Jelas ini? Nah, ini agak mudah bagi ana jelaskan. Karena antum sebenarnya sudah belajar sorof. Tinggal mungkin lupa sedikit. Nah, iya kan? Iya. Sorof sudah kita ambil. Sudah. Makanya lihat kata beliau. Wa qauluka. Dan perkataan kamu. Contoh ketiga. Wa qauluka, perkataan kamu. A'jabani ma sona'ta. Datang ma. Tadi dipakaikan an terus. Itu dua contoh pertama. Sekarang pakai ma. Inilah huruf masdaria yang kedua. Ma. Inilah huruf masdaria yang kedua. Ma. A'jabani ma sona'ta. Sekarang kita selesaikan yang ini. A'jabani ma sona'ta. Di sini kita tulis a'jabani. Ma sona'ta. Perhatikan ini kata. Kita irob satu-satu dulu. Iya. Ini bedanya ma dengan an. Kalau an menasab. Kalau ma tidak menasab. Kan alat penasab itu kan tidak ada ma. Tidak ada ma. Iya kan? Hanya ada an. Iya kan? Lan, idan, kai. Kemudian nam setelahnya menasab dengan an yang disembunyikan tidak ada ma. Nah, bedanya ma ini dia masuk pada fi'il madhi. Kalau an kan masuk pada fi'il mudhari. Tapi sama-sama huruf masdar. Sama-sama huruf yang membuat setelahnya menjadi apa? Masdar. Ini bedanya. Karena dia bukan alat penasab. Lihat. Setelahnya fi'il madhi. Sona'ta. Kita i'rab. A'jaba. Apa a'jaba? A'jaba. Fi'il apa? Fi'il apa? Madhi. Terus. Ni. Maf'ul bi. Kan begitu? Ma. Harf. Masdar. Huruf masdar. Kan begitu? Sona'ta. Sona. Fi'il apa itu sona? Fi'il madhi. Ta. Fa'in. Kan itu i'rab satu-satu. Sekarang.
Ajabani, fi'il madhi. Sudah punya fa'il? Sudah punya fa'il? Kan belum. Dipahami ini kan? Iya, iya kan? Belum punya fa'il. Pertanyaannya, mana fa'ilnya? Bisa nggak ma? Ma saja? Nggak bisa. Karena dia siapa? Huruf. Fa'il nggak bisa huruf. Nah, paling sedikit adalah isim mabni. Pokoknya harus isim. Paling sedikit isim apa? Mabni. Ma huruf. Sona bisa nggak? Nggak bisa. Kan dia siapa? Fi'il. Berarti mana dia? Ini jumlah ini. Ma sona'ata. Inilah fa'il dari a'jaba. Paham kan? Fa'il goir sorry. Atau kata lain mu'awwal bis sorry. Yang bisa ditakwil ke sorry. Tinggal antum cari gimana takwilnya. Cara takwil maksudnya. Bentuk ini ubah ke masdar. Tinggal antum tasrif sona'a. Sona'a yasna'u. Dia sama dengan fathah yaftahu. Fathah yaftahu. Apa masdarnya? Fathan. Kan begitu. Kan kalau masdar kan sudah lewat kan kaidah anak kasih. Kalau dilakukan oleh salah satu anggota badan maka fa'lan. Mudah sekali ini sebenarnya. Kalau dilakukan oleh salah satu anggota badan maka fa'lan. Doroba, dorban. Kotala, kotlan. Paham ini? Salah satu anggota badan. Berarti. Sona ayasna'u. Son'an. Berarti saya akan bilang a'jabani son. Ajabani son. A-U-I. Kenapa U? Kenapa U? Ya kan fa'ilnya ajaba. Sisat antum tambah ta. Ta. Apa antum kasih di situ? Antum tambah ta atau ka? Kan ta untuk fi'il. Paham? Kalau untuk isim? Ka. Jadinya apa? Ajabani son'uka. Paham ini? Kemudian nanti bisa didengar dari orang Arab mereka baca su. Itu harokat kedua. Ini son bisa son'u sun'u. Dipahami ini? Yang jelas yang antum butuhkan ini. Diharokati dhammah. Sudah paham ini? Paham ini? Inilah fa'ilnya sekarang. Dari mana? Dari son'a. Dari sona. Kan begitu? Yang ditakwil ke mana? Yang ditakwil ke mana? Ke masdar. Jelas? Jelas ini? Begitu untuk semua contoh. Paham ya? Dan dari sini juga antum bisa pahami bahwa fa'il kalau berupa jumlah, itu selalu diawali oleh huruf-huruf masdar. An, ma, tidak bisa yang lain. Artinya kalau tidak ada itu bukan. Cari fa'il sorry. Dipahami ini? Karena kita harus ubah ke mana? Masdar. Tidak mungkin bisa kita ubah ke masdar kalau tidak ada huruf masdar. Seperti itu. An sama ma. An sama ma. Jelas? Jelas ini Abu Sulaiman? Jelas? Betul. Siapa yang belum jelas? Alhamdulillah. Kalau sudah jelas ini, bukan khobar fa'ilnya. Oh maksudnya khobarnya anna. Iyalah, masa antum ta'wil jumlah ismiyah? Ini ditanya sama Abu Hanif. Ini kan semua contohnya ini jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Apakah bisa jumlah ismiyah? Tidak bisa. Karena jumlah ismiyah kan tidak bisa ditakwil. Dan itu huruf masdar tidak masuk pada isim. Dia khusus masuk pada fi'il. Itu sebabnya. Inilah nanti yang saya bilang. Ini bedanya nanti dengan khobar jumlah. Kalau khobar jumlah umum. Bisa fi'il. Bisa isim. Kan begitu? Bisa dhorof. Bisa jar. Majrur. Kalau di sini hanya jumlah fi'iliyah. Kalau antum bertanya, kenapa harus jumlah fi'iliyah? Karena kita mau takwil ke masdar. Tidak bisa ditakwil ke masdar kalau bukan jumlah fi'iliyah. Kan yang bisa diubah ke masdar hanya fi'il. Tidak ada yang lain. Jelas kan? Sudah ini?
itu pun harus diawali oleh an atau ma. Jelas? Suhail? Abu Hanif? Sudah Abu Hanif? Masih ada? Baik. Ini saja kesulitannya di sini. Setelah itu aman. Iya. Kata penulis, at-takdiru fihima. Takdir pada kedua contoh terakhir ini tadi. Kalau ayat kan sudah ada takdirnya. Dua contoh terakhir ini takdirnya adalah yasuruni tamassukuka. Sudah ada di buku tapi antum perlu tahu itu tadi cara mendapatkan masdar. Itu kembali ke wazan sorof. Kembali ke wazan sorof. Iya. A'jabani sun'uka. Bisa dibaca sun'uka. Bisa juga sun'uka. Masdar dari sona'a yasna'u sun'an. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Aman. Selesai dia. Habis yang susah. Ya, yang setelahnya itu pembahasan fa'il mudah. Qala kata beliau. Wa qauluna al-marfu. Perkataan kami. Namanya fa'il itu harus marfu. Yakhruju makana mansuban wa majrura. Keluar apa yang mansub dan atau majrur. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan. Maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi fa'il. Maka salah satu dari keduanya tidak akan menjadi apa? Fa'il. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa qauluna, perkataan kami. Al-mazkuru qablahu fi'luhu. Namanya fa'il itu disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya fa'il itu harus terletak setelah apa? Fi'il. Kata beliau yakhrujul mubtada. Ini beliau katakan mengeluarkan mubtada. Wasmu inna wa akhwatiha. Dan keluar isimnya inna dan saudari-saudarinya. Kenapa? Fa innahuma lam yataqaddamhuma fi'lunil battah. Fa innahuma. Karena sesungguhnya keduanya. Yaitu mubtada dan isim inna serta saudari-saudarinya. Lam yataqaddamhuma. Tidak pernah mengawali keduanya. Fi'ilun. Fi'il. Artinya fi'il tidak pernah mengawali keduanya. Karena kalau mubtada di awal oleh fi'il jadi fa'il. Paham ini? Kan namanya mubtada di awal. Berarti tidak pernah di awal oleh fi'il. Karena keduanya tidak akan pernah di awal oleh fi'ilunil battata. Al-battata maf'ul fi. Tidak akan pernah diawali fi'il al-battata selama-lamanya. Itu al-battata semakna dengan abadan. Nah, semakna dengan apa? Abadan. Selama-lamanya belum jelaskan. Sampai hari kiamat. Paham antum paham ini? Iya. Selama-lamanya tidak akan pernah mubtada di awal oleh fi'il. Demikian pula tidak akan pernah mubtada di awal oleh inna. Kan begitu? Kan kalau sudah masuk inna apa jadinya? Kan isim inna. Paham ini kan? Kenapa belum tak singgung kana? Ya kan kana fi'il. Ya kan? Kan inna yang bukan fi'il. Inna kan huruf. Kenapa kana tidak belum singgung? Kan kana fi'il. Nanti akan dijelaskan di buku-buku berikutnya. Kenapa itu kana isimnya marfu, khobarnya mansub? Ya karena mirip dengan fi'il, fa'il, maf'ulun bih. Kan karena fi'il. Setelahnya marfu karena fa'il. Kan begitu. Setelahnya mansub karena maf'ulun bih. Anda paham ini? Makanya sini tidak disinggung. Hanya mubtada dan isim inna. Baik. Wa yakhruju aidon ismu kana. Tapi di sini belum tambah. Keluar juga isim kana. Kenapa? Karena bukan fi'il. Namanya sudah berubah. Paham maksudnya? Karena fi'il. Paham ini tadi? Anak kan sudah bilang dulu. Kenapa dulu belum tak sebutkan karena dulu? Karena fi'il. Paham ini? Ketika belum bilang diawali oleh fi'il. Diawali oleh fi'il. Berarti langsung keluar dua dulu. Mubtada dan inna. Mubtada karena memang tidak diawali oleh fi'il. Inna karena huruf. Terus beliau katakan. Keluar juga isimnya kana. Isimnya kana. Sebentar.
akan disebutkan oleh penulis. Wasmu kada dan isim kada. Ini terlalu cepat sebenarnya belum sampaikan. Tapi untuk ilmu saja. Kada ini kata yang beramal seperti kana. Tapi kita belum dapat. Bahkan di buku ini kita tidak akan dapat. Kita akan dapat di buku setelahnya. Kada. Kada ini yang penting sekarang antum tanamkan. Kada ini amalannya seperti kana. Tidak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Iya. Kada ini amalannya seperti apa? Kana. Isimnya kada. Wa akhwatiha. Dan dia juga punya saudari-saudari. Wah, tambah beban sedikit nanti. Tapi tidak apa-apa ditambah karena kana sudah lengket. Bisa tambah temannya. Temannya kana juga tambahannya kada. Wa akhwatiha. Fa innahuma wa in taqaddamahuma fi'lun. Sesungguhnya keduanya kalau walaupun diawali oleh fi'il. Walaupun diawali oleh fi'il. Kan kana dan saudari-saudarinya adalah apa? Fi'il. Fa inna hadzal fi'il laisa fi'lan wahidan minhuma. Laisa fi'la wahidin minhuma. Masya Allah. Sesungguhnya fi'il ini bukan fi'il salah satu dari keduanya. Bukan fi'il dari salah satu dari keduanya. Sebenarnya ada dua penjelasannya. Ada dua penjelasan. Bisa antum bilang, sebenarnya tidak perlu antum singgung. Tapi kan penulis sudah bilang, karena. Sebenarnya bisa antum bilang, karena. Kenapa karena tidak masuk? Karena kalau antum bilang, karena Zaidun. Ko iman. Karena Zaidun ko iman. Kenapa karena tidak masuk? Karena Zaidun bukan fa'il. Itu sebenarnya lebih bagus bagi penulis. Paham ini? Lebih enak kan? Lebih bagus. Daripada bilang kana dan kada bukan fi'ilnya yang dimaksud dengan fi'ilnya fa'il. Paham? Kan sekarang ini yang dimaksud di awal oleh fi'il. Maksudnya fi'ilnya fa'il. Bukan fi'ilnya isim kana. Bukan fi'ilnya isim. Bukan fi'ilnya khobar. Paham maksudnya penulis? Karena ini bukan fi'ilnya fa'il. Itu kata penulis. Sebenarnya bisa dikatakan yang lebih jelas. Karena setelahnya bukan fa'il. Itu lebih mudah. Daripada dibilang karena kana dan kada bukan fi'ilnya fa'il. Nah, tapi dia fi'ilnya isim dan khobar. Dipahami? Ada cara ketiga juga. Ini cara pertama yang dikatakan oleh penulis. Karena kana dan kada bukan fi'ilnya fa'il. Paham? Pertama. Yang kedua, karena setelah kana dan setelah kada bukan fa'il. Cara ketiga, kana dan kada fi'il nakis. Ini cara ketiga. Nanti juga akan disinggung. Ya, fi'il nakis. Fi'il yang kurang. Tahu kurang? Fi'il yang sempurna itu kan kalau dia butuh fa'il. Ini kana tidak butuh fa'il. Kada tidak butuh fa'il. Berarti nakis. Kurang dia karena tidak butuh fa'il. Dipahami ini? Sudah? Ini jawaban ketiga. Antum bisa katakan seperti itu. Kenapa kana dan kada keluar? Jawaban pertama, karena dia bukan fi'ilnya fa'il. Ini jawaban penulis. Jawaban kedua, karena setelahnya bukan fa'il. Ya kan? Kan setelahnya antum bilang, isim kana, isim kada. Dipahami ini? Paham? Jawaban ketiga adalah apa? Karena dia adalah fi'il nakis. Makanya nanti ketika dia menjadi tam, dan itu dalam Al-Quran. Ketika dia menjadi tam, maka dia tidak butuh isim dan khobar. Tapi dia butuh fa'il. Ketika ini nanti tam. Ada di Quran dia datang tam. Tahu tam? Yaitu kembali seperti fi'il biasa. Fi'il secara umum. Dipahami ini? Nanti akan dicontohkan. Nanti akan dicontohkan. Jelas kan? Itu 3 jawaban untuk dia. Kenapa tidak masuk padahal dia fi'il? Jawaban pertama karena bukan fi'ilnya fa'il. Jawaban kedua karena setelahnya bukan fa'il. Jawaban ketiga karena dia fi'il nakis. Bukan fi'il tam. Fi'il yang kurang. Bukan fi'il yang sempurna. Bukan fi'il yang sempurna. Jelas kan? Itu yang penting ada dulu di otak itu ucapan. Nanti antum kalau datang pembahasannya. Oh ini dulu yang disebut.
Ini dulu yang disebut. Ini yang beliau katakan. Fa innahuma, sesungguhnya keduanya. Wa in taqaddamahuma fi'lun. Walaupun keduanya diawali oleh fi'il. Fa inna hadzal fi'il laisa fi'ila wahidin minhuma. Karena sesungguhnya fi'il ini bukan fi'il untuk keduanya. Paham ini? Bukan. Iya. Wal muradu bil fi'il, dan yang diinginkan dengan fi'il di sini ini sebenarnya terlalu cepat juga penulis kasih. Hanya saja enggak apa-apa. Ini kata setelahnya ini kalau antum belum paham tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya, yang jelas anak katakan dulu sebelum kita baca itu bisa dihapus ini. Iya. Sebelum kita baca itu ucapan penulis karena Masya Allah ini Muhyiddin dia lautan dalam nahwu. Dia syarah itu mutamimah dalam 2 jilid. Padahal ringkas sekali. Dia syarah 2 jilid. Iya, kalau ditulis besar 4 jilid. Dia syarah mutamimah 4 jilid. Segini, bukunya cuma segini tebalnya. Tebalnya segini, sejari. Begini. Tapi dia syarah 4 jilid. Ini Muhyiddin. Jadi dia kalau berbicara tentang suatu, di pinggir sungai ini, laut ini, dia pergi ke laut yang lain. Karena luasnya ilmunya, jadi tidak tahan emosinya dalam menjelaskan. Jadi seharusnya ini belum disampaikan. Makanya di pensyarah yang lain tidak menyampaikan seperti Muhyiddin. Tapi kan begitu orang kalau luas ilmunya, tidak sadar kemana-mana dia bicara. Sekarang gini. Iya. Asal di dalam beramal itu fi'il kemudian fa'il. Itu yang antum harus pegang. Asal dalam beramal itu fi'il dulu baru apa? Fa'il. Hanya saja, tidak selamanya ini fi'il. Ini cuma hukum asal. Ini cuma hukum asal. Ini fi'il bisa digantikan oleh isim. Dan itu jumlahnya ada 7. Nanti ada 7 isim bisa seperti fi'il tugasnya. Artinya butuh fa'il juga butuh maf'ulun bih. Ada 7. Itu kita akan tahu di buku Mutamimah. Bukan di sini. Paham ini? Kenapa 7 ini bisa beramal amalan fi'il? Karena mirip dengan fi'il. Adapun kalau antum bertanya siapa saja itu 7, penulis akan kasih sedikit. Nanti akan kita dapat di buku setelahnya. Jangan di sini. Iya, jangan di sini. Karena ada syarat dan ketentuannya yang harus antum pahami. Lihat kata penulis. Wal muradu bil fi'ili. Yang diinginkan dengan fi'il. Ma yasmalu shibhal fi'ili. Apa yang menyerupai fi'il juga. Apa yang mencakup yasmalu. Apa yang mencakup shibhal fi'ili. Yang menyerupai fi'il. Yang menyerupai fi'il inilah yang ana bilang tadi. 7 perkara. Isim yang beramal amalan fi'il. Seperti apa? Belokasi antum di sini 2. Dan nanti ada 7. Kalau antum tidak paham dulu ini, tidak ada masalah. Karena sebenarnya belum cuma contohkan, padahal ini ada syarat dan ketentuannya. Kata beliau, kasmil fi'ili. Seperti isim fi'il. Nanti ada namanya isim fi'il. Isim tapi maknanya fi'il. Paham ini? Ada kata bahasa Arab, isim, tapi maknanya fi'il. Seperti kata beliau, hayhatal akiku. Hayhata. Hayhata isim. Hayhata isim. Tapi maknanya adalah fi'il. Karena hayhata maknanya adalah ba'uda. Hayhata maknanya apa? Ba'uda. Jadi dia memang isim. Tapi terjemahannya fi'il. Hayhata maknanya jauh. Jauh. Iya. Makanya dikatakan sini. Hayhatal akiku. Kok dirofa? Padahal tidak ada fi'il. Paham? Anda bilang. Dia dirofa padahal tidak ada apa? Tidak ada
fi'il. Dipahami ini? Kenapa? Karena hayhat adalah isim tapi maknanya apa? Fi'il. Maknanya fi'il. Sama juga dengan syattana. Tidak ada fi'il yang berwazan fa'al. Yang ada itu fa'ala. Maka syattana itu adalah isim. Tapi maknanya fi'il. Sehingga setelahnya dibaca rofa. Zaidun. Jadi jangan antum bilang nanti, oh nakiro ma'rifah. Dibaca majrur zaidnya. Enggak, dibaca marfu. Kan ini syattana adalah isim yang bermakna fi'il. Makanya dibaca zaidun fa'il. Wa amrun atof. Paham ya? Ini sekedar contoh dulu. Yang penting untuk paham begitu dulu. Karena nanti ada syarat dan ketentuannya. Iya. Yang kedua yang berlokasi adalah isim yang beramal amalan fi'il adalah wasmul fa'ili. Isim fa'il. Termasuk isim beramal fi'il, isim fa'il. Kalau isim fa'il antum mudah pahami. Kenapa? Karena dalam tasrif isim fa'il itu maksudnya pecahan tasrif. Kan dalam tasrif itu antum tasrif doroba. Doroba yadribu dorban, doribun. Itu apa namanya itu doribun? Isim fa'il yang ada di tasrif. Isim fa'il ternyata bisa beramal amalan fi'il. Dipahami ini? Dipahami isim fa'il? Pecahannya fi'il. Pecahannya fi'il. Kota layak tulu kotlan kotilun. Koroja yakruju kurujan korijun. Dorobayat dribu dorban doribun. Itu namanya isim fa'il. Dalam pecahan kata. Dalam pecahan kata. Nah contoh. Akodimun abuka. Akodimun abuka. A. Kata tanya. Kodimun. Itu isim fa'il. Kan fa'ilun. Isim fa'il. Kodimun. Isim fa'il. Abuka. Antum ditanya. Apa irobnya abuka? Apa irobnya abuka? Fa'il. Dipahami kan? Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Paham pertanyaannya? Tidak ada fi'il. Yang ada siapa? Isim yang beramal amalan fi'il. Siapa itu? Qadimun. Siapa ini qadimun? Isim fa'il. Beramal amalan fi'il. Ini dua yang belum contohkan. Paham ini? Dan masih ada sisanya 5. Ini sekedar kabar gembira saja dulu. Kabar gembira ya? Iya. Anggap saja berita gembira. Fal aqiqu wa zaidun ma'ama utifa alaihi wa abuka kullun minhuma fa'in. Kullun minha fa'in. Maka al-aqiqu wa zaidun dan zaid bersama apa yang diatofkan kepadanya bersama apa yang utifa diatofkan alai padanya wa abuka dan abuka kullun minha semua darinya fa'il. Semua itulah sebagai apa? Sebagai apa? Fa'il. Jelas? Jelas ini? Jadi perkataan beliau adalah fi'il diawali oleh fi'il. Itu sudah cukup bagi pemula. Paham kan? Atau apa yang menyerupai fi'il. Ya Ana sudah bilang tadi, yang menyerupai fi'il ada berapa? 7. Penulis kasih berapa? 2. Isim fi'il dan isim fa'il. Masih ada 5 nanti di buku setelahnya. Ini karena penulis kasih saja. Dan itu ada syarat dan ketentuannya. Tidak langsung begitu. Tidak langsung bisa beramal. Jelas? Jelas ini? Baik. Sampai situ dulu. Masih ada fa'il. Pembahasannya. Tinggal pembagiannya. Dohir dan dhamir. Mudah insya Allah setelahnya. Ya. Yang paling sulit itu yang tadi. Fa'il yang di ta'wil. Oleh karena itu. Pensyarah yang lain tidak seperti Muhyiddin. Pensyarah yang lain. Penjelas yang lain. Yang menjelaskan ini matan jurumiyah. Tidak memasukkan yang tadi. Mereka cukup menjelaskan fa'il itu isim marfu. Tidak memasukkan isim beramalan fi'il. Tidak juga memasukkan yang di ta'wil. Tidak juga memasukkan yang di ta'wil. Tapi antum paham ini ya.
Kita ambil 2 kali pertemuan tidak ada masalah. 3 kali pertemuan nanti dengan pembagiannya. Adapun pembagiannya mudah insya Allah. Karena hanya membahas fa'il itu ada domir dan ada apa? Dhohir. Ada pertanyaan?